dengar. Ini dua hal Yesus datang. Untuk dunia, dia datang sebagai hakim. Untuk gereja, dia datang sebagai mempelai. Harusnya itu kamu bereaksi. Daud bilang ini, dia perintahkan. Kenapa kamu susah? Kenapa kamu gundah gulana? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Artinya Daud lompat dari kenyataan, keluar dari situ. Dia tetap susah, tapi dia keluar dari situ dan dia bilang, langit menceritakan kemuliaanmu. Kenapa dia memilih untuk tidak join dengan keadaan ini? Itu pujian penyembahan. Jadi kamu mesti memutuskan. Penyembahan terjadi karena kamu punya hubungan dengan yang kamu sembah. Sorga menonton penyembahan di bumi. Jadi kalau kamu gak menyembah, itu masalah kamu, bukan masalah mereka yang di depan. Tapi kita tergoda. Terasa belum jadi well kalau kita gak teriak-teriak. Amin. Buat Tuhan dengar atau buat siapa lo ngomong tadi? Tuhan tuli emang. Kedewasaan kita gak ada. Kejujuran kita hilang lebih lagi. Sebenarnya kita gak jujur. Kita pakai topeng. Nah, waktu setan dipisahkan dari Allah, waktu Lucifer terpisah, disitulah gelap, kosong, akibat keterpisahan. Jadi Tuhan tidak ambil talentanya, Tuhan tidak ambil bakatnya, Tuhan bukan pendeta yang udah kasih kemalin. Nah gitu kan. Kamu pernah baca di Alkitab waktu Tuhan buang malaikat Lucifer ini, terus Tuhan bikin malaikat baru, Lucifer berdiri depan Tuhan. Bagus, tapi nggak ada yang nyembah kamu. Dia cuma mau bikin Tuhan nyesel, kenapa lu buang gua? Kali ini waktu setan bilang nggak ada lagi yang nyembah lo, langsung bilang tunggu. Dia ambil tanah, dia mulai kotorin tangannya. Tuhan kerja, dia bikin tanah. Dia hembuskan, dibilang nefes haya. Malaikat gak dapat itu. Malaikat gak segambar dengan Allah. Mereka cuma makhluk kudus. Waktu dia hembus, kamu mau lihat keajaiban. Seketika tanah berubah jadi daging. Seluruh organ tubuhnya terbentuk. Begitu mata Adam terbuka, dia gak lihat air terjun Niagara. Dia bukan lihat gunung Himalaya. Dia lihat wajah penciptanya. Waktu itu jadi. Kan Tuhan bilang, sungguh amat baik. Tuhan lihat ke Lucifer, Tuhan bilang, dia yang ganti kamu. Jadi worship leader buat saya. Sebab itu kita, makhluk penyembah. Selalu ada yang kurang kalau saudara gak sampai di penyembah. Waktu Lucifer lihat itu, dia tawarkan ke Adam apa yang dia gak dapat. Langsung dia datang ke Adam. Bang. Adam jatuh, dunia gelap lagi. Manusia lahir dengan dosa Adam. Ini sifat yang diwariskannya, ada di manusia. Ingin dipuja, ingin terkenal, ingin terpandang, ingin dibicarakan orang lain. Itu menjadi natur buat kita. 2000 tahun kemudian, Tuhan kirim anaknya Yesus datang kembali. Tata kembali. Begitu orang percaya dilahirkan kembali. Begitu gereja-gereja lahir kembali. Bunyi-bunyian Tuhan dalam tubuh kita difungsikan kembali oleh Roh Kudus. Saya mau tahu bahwa waktu Tuhan bikin kita, ada instrumen di dalam kita. Kita punya pita suara, kita punya ritme, kita punya semuanya untuk kita menyembah Dia. Jadi jangan sembah karir, jangan sembah hartamu, pasanganmu, jangan sembah dunia ini. Jadi gini, inisiatif penyembahan yang membawa bangsa-bangsa kepada Allah, itu tidak mungkin keluar dari Daud orang Yahudi yang sangat rasis. Tapi lewat penyembahan, Tuhan wahyukan bangsa-bangsa menyembah. Karena bayangkan, dalam penyembahan dan pujian, kamu sedang mengakui sifat-sifat Tuhan. Saya nggak percaya itu biasa aja. Nah, kalau dia nggak ada nyawa, ya dia cuma kata-kata. Alkitab bilang, kerajaan Allah bukan perkataan, tapi kuasa. Apa itu pergerakan? Apa itu prophetic church? Apa itu prophetic people? Bukan hanya ada orang berdiri dengan that says the Lord. Tapi prophetic church adalah waktu Tuhan lagi bergerak, ada gereja yang siap di situ. Pemulihan Pondok Daud adalah pemulihan hubungan antara Bapa dan manusia. Itu yang Daud buat. Saya sudah bedah banyak bukunya Daud. Sampai dibilang begini, kenapa Tuhan tidak bunuh Daud? Dia melanggar peraturan keimamatan. Yang paling parah, jadi isu perdebatan adalah dia ganti korban penghapus dosa, yaitu korban bakaran, dengan sacrifice of praise. Pertanyaannya gini, apakah pujian kita sacrifice? Apakah penyembahan kita sacrifice? Nah, ini bicara kondisi hati semua kita. Ini tentang understanding. Pujian apa? Kita mengerti apa? Pujian. Oh, pujian lagu cepat, Pak. Penyembahan lagu slow. Terima kasih buat makanan yang datang di mejaku. Itu pujian. Terima kasih buat sepatu yang ku kenakan. Itu pujian. Bersyukur untuk apa yang Dia kasih. Tapi penyembahan akan bilang begini, sekalipun tidak ada yang datang di mejaku, sekalipun pohon ara tidak berbunga, tidak menghasilkan, aku tetap menyembahmu. Waktu iblis dengar itu, stres dia. Iblis gak ambil lu punya jam ibadah. Iblis gak ambil kamu punya lagi ada musiknya.
iblis ambil kamu punya gairah dari dalam. Supaya dia terus datang ke Tuhan. Dia bilang, kamu lihat semua gereja cacat. Dia akan terus datang ke Tuhan dan selalu bilang, gak pernah ada gereja. Kamu lihat mereka jatuh lagi, mereka bikin salah tuh. Gak pernah. Apakah Tuhan menyesal? No. Sebab itu worship leader, kamu perlu tangkap momentum. Karena waktu kita menyembah, itu terjadi apa? Pertukaran hati. Kita menyerahkan hati kita kepada Bapa. Bapak juga curahkan isi hatinya buat kita. Apa yang dia mau buat. Itu yang Paulus dan Silas buat. Enggak dibilang dia nyanyi lagu apa kan. Kenapa di Alkitab nggak ada jenis musik apa. Kamu temu apa dia? Nggak ada. Kenapa? Supaya lu nggak sembah musik. Musik penting tapi bukan esensi. Jadi artinya gini. Kalau nggak ada itu namanya free. Bebas penyembahan. Jadi sebenarnya bilang prophetic worship. Ampun, kalau kamu dengar prophetic worship, kamu cuma nyanyi kayak how great thou art. Kamu bilang, aku memuji kebesaranmu. Ada orang yang dengarnya nggak gitu. Ada orang yang dengarnya bahwa Tuhan, saya mengerti kamu. Saya tahu semua masalahmu. Itu dia bisa nangis di belakang. Kamu cuma 2 menit, lebih dari 100 khotbah yang bagus. Dia bisa rubah hidup orang. Nah, Yesus sedang cerita tentang anak hilang. Anaknya pergi, dia foya-foya. Pelacur apa segala macam sampai akhirnya mau makan ampas babi. Lalu dia pulang dia mau bilang gini, sudahlah gue jadi pegawai aja deh. Pertama saya mau bilang apapun masalahmu jangan keluar dari rumah Bapak. Anak ini pindah dari rumah Bapak ke rumah asing. Jauh dari semua yang ada anugerah di dalamnya. Apa jubah? Apa jubah? Jubah yang terbaik. Waktu dia pulang dengan dalam keadaan seperti itu, Tuhan bilang itu adalah masa depan yang terbaik dikasih. Apa cincin? Cinta yang termeterai. Tuhan kasih buat. Apa sepatu? Kamu sudah pakai sepatu untuk arah yang salah. Tuhan kasih kasut kebenaran lagi buat kamu. Itu Bapamu di sorga. Kamu berjalan lagi dalam otoritasnya. Kamu lihat Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa bertobat. Sorga gak bersorak-sorai waktu komputer ditemukan. Sorga gak tepuk tangan waktu pelantikan pejabat. No. Sorga gak sorak-sorai karena ada HP baru yang keluar. Nggak ada. Sorga gak sorak-sorai karena manusia pertama kali menjejakkan kehidupan. No. Tapi ada satu orang bertobat. Sorga bersorak-sorai. Artinya gini, kamu masterpiece-nya Tuhan. Kamu mahal. Kalau kamu tahu itu, kamu nyembah gak usah disuruh. Bagaimana alam semua bereaksi waktu kamu berbalik kepada dia. Di sini Tuhan sedang bilang sorga bukan tempat kusam. Sorga bukan tempat yang membosankan. Dan orang-orang yang membosankan. Sorga bukan tempat yang kaku. Penuh penghakiman. Belum jadi hakim aja udah menghakimi lo. Jadi makanya saya bilang, kamu pikir hanya karena lu nyanyi terus Tuhan bilang itu penyembahan? No. Penyembahan tanpa hubungan adalah penyembahan terpaksa. Saya bercerita. Mau lihat alam semesta. Waktu Tuhan pertama buat. Dia ciptakan. Nah. Kalau saya pakai bahasa sains. Kita malam pulang nggak apa sih ini? Jarak satu bintang ke satu bintang puluhan tahun cahaya, gila. Tuhan, seniman agung. Terus dia bilang gini, mari kita teruskan ini, kita buat manusia seperti kita. Waktunya ndak lama, Adam melepaskan pelukan itu. Saudara, waktu saya duduk merenungkan itu, saya lihat gambar Tuhan yang lain. Tuhan bukan menghukum Adam di Taman Eden. No, Tuhan kasih tahu. Ini konsekuensinya kalau kamu melanggar ini. Nah, waktu Adam buat itu, Tuhan kemana? Eden disingkirkan. Tuhan kemana? Tuhan ikut Adam keluar. Tuhan kamu, Tuhan yang ada di arena. Dia bukan nonton-nonton di surga. Dia ikut Adam dalam seluruh pengembaraannya. Dia menangis. Dia bilang, kamu lepaskan tanganmu dari dansa kita. Tunggu, saya akan tebus kamu kembali. Dan gereja harusnya bawa kembali ini. Tuhan tidak peduli kamu masih kaku. Kamu masih suka tersan. Tuhan tidak peduli. Tuhan sudah tebus kamu 2000 tahun yang lalu. Kenapa pujianmu kering? Dalam hari-hari kamu. Kamu sedang bilang buat Tuhan. Kau gak punya timba Tuhan. Kamu lebih percaya kemampuan dirimu. Keterbatasanmu, kamu lebih percaya daripada Tuhan. Contohnya kamu bisa bilang gini, paling-paling jadi gembel, paling-paling gua ngojek, gua masih bisa nyanyi, gua masih, apalah yang paling buruk, mau jadi pelacur lah, mau jadi apa. Tapi untuk kamu berharap kepada Tuhan yang gak kelihatan. Kita gak bilang seperti dia, tapi sebenarnya kata-katanya sama. Kamu gak punya timba Tuhan. Kamu gak kenal direktur bank ini. Kamu gak tahu cara bisnis di Bandung. Terus dia bilang gini, sumur ini amat dalam. Kamu sedang bilang sama Tuhan,
Kamu tahu gak dalamnya luka saya? Dalamnya semua sakit, pahit saya. Tuhan tahu gak? Kita sedang bilang begitu. Tapi kita juga menyembah. Penyembahan kita cacat. Padahal Yesus tidak butuh timba itu. Karena Yesus tidak ambil air dari situ. Yesus curahkan air dari atas. Waktu perempuan ini tercengang. Dia bilang, beri aku supaya aku gak kembali. Saya kasih tahu. Penginjil pertama wanita di perjanjian baru. Pelacur Samaria. Kamu tahu Tuhan mati bukan untuk kamu, dia mati sebagai kamu. And Jesus made himself nothing. Dia mengambil, baru diambil. Coba dengar. Bayangkan Tuhan lagi bicara dengan kamu. Dia bilang, gereja, mari dansa dengan aku.